founding father kita kan sudah mencanangkan dengan mengetahui bahwa negara kita ini adalah negara yang paling kaya dari negara-negara di seluruh dunia, maka sebaiknya kita tidak berpihak pada satu posisi pun. Artinya menurut saya di situ saya melihat bahwa ada strategi dari calon lain untuk mencoba memviralkan dan memancing emosi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kembali lagi kita ke podcast Setia Prabowo. Nah, saat ini kita kedatangan tamu nih, dua tokoh yang sangat wow di bidangnya masing-masing. Namanya Bang Ari, gitu. Kita menyapanya Bang Ari. Kayak gitu. Oke, mungkin boleh dikenalkan Bang. Selamat pagi ya, walaupun sudah malam. Salam kenal semua, saya Ari Andriadi. Saya di Setia Prabowo sebagai Ketua Bidang Koordinator Millennials dan Gen Z. Tadi dibilang pengusaha gitu ya, pendidikan, ya kita usaha pun apapun yang bisa menghasilkan. Memang saya bergerak 11 tahun itu di bidang digital. Saya pernah di beberapa company yang bergerak di e-commerce, di telco juga ya. Saya sekarang tadi sempat disampaikan nyalek ya, memang saya nyalek sekarang. Dan kalau dibilang pengalaman, memang fokus saya dari dulu digital, tapi sekarang saya juga berbidang di usaha lain seperti memberdayakan sumber daya alam Indonesia biar kita berdikari di Indonesia sendiri ya. Nah, kalau nyalek, saya nyalek sebagai caleg PKN Partai Kebangkitan Nusantara nomor urut 4 ya. Nah, memang salah satu caleg muda gitu ya di Dapil 5 Jakarta Timur. Kalau berbicara terkait dengan aktivitas, ya sekarang aktivitas lagi sibuk untuk pencalegan sama juga bisnis ya, kita maintain untuk bisnis itu sendiri gitu, mungkin singkat dulu. Nah, kalau yang sebelah situ salah satu tokoh nih ya, senior saya juga di HMI, yang dia sudah melalang buana. Wah, lintasnya udah kemana-mana gitu. Ya, kalau di Jambi katanya ada terkenal namanya HBA. Tapi ini juga namanya HBA juga. Coba Bang, kenalin Bang. Belum haji tapinya. Belum haji, saya namanya Balkan Amdan, pernah besar di Jambi, ya kan. Sekarang tinggal di Jakarta, ya tepatnya di Betawi sanaan dikit, BSD, ya kan. Tadi sudah katanya sudah malang melintang, mungkin malangnya sudah, melintangnya belum. Ya kan, saya dari Partai Gerindra, termasuk salah seorang stakeholder, para pendiri Gerindra. Jadi itu yang bisa saya pertama kali. Nah, apa sih Bang keputusan Abang nih akhirnya mencalonkan sebagai caleg nih? Dan saya ya, apa ini? Saya. Boleh Bang membawakan. Saya beberapa waktu pernah bersentuh dapat informasi dari teman-teman alumni SMP dan SMA di Jambi, dan saya pernah diajak ke salah satu acara di Jakarta yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jambi, yaitu Sehari Bersama Jambi. Nah, saya lihat di sana acara yang cukup bergengsi sebenarnya, yang diinisiasi oleh Gubernur Jambi, tapi saya tidak melihat satupun para petinggi pejabat Jambi dan apalagi anggota-anggota DPR RI Jambi. Saya tidak pernah lihat sama sekali. Nah, ini bagi saya suatu hal yang sangat disayangkan, karena apapun yang namanya anggota DPR, apalagi RI, itu kan sebenarnya penyambung lidah masyarakat Provinsi Jambi di tingkat nasional. Nah, saya melihat di sini kelihatannya hubungan antara Pemda dengan anggota DPR RI yang mewakili Jambi itu tidak harmonis. Jadi saya melihat ada kekhawatiran bahwa selama ini tesa saya benar kalau bahwa selama ini Jambi agak susah melangkah maju, karena memang saya lihat dari pejabat pemerintahan kota, provinsi,
dan DPR RI-nya kurang harmonis gitu. Kenapa Itu tuh, yang itu yang menyebabkan saya ingin masuk ke dalam menjadi anggota mencaleg dari Dapil Jambi untuk menyelesaikan situasi yang seperti itu. Gitu. Saya pikir gitu. Nah, kalau Bang Arya sendiri nih, udah di jalur profesional tuh udah nyaman gitu untuk kita kalau milenial ya kayak kita tuh udah nyaman lah untuk ngapain sih turun lagi nih calon lagi jadi caleg gitu. Oke, jadi kalau saya sendiri memang dari dulu kan memang aktivis kampus ya. Aktivis kampus, sekarang juga masih aktif di KAHMI sebagai Ketua Bidang Energi Baru Terbarukan. Saya juga aktif di ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia di Bogor, Orgusus Bogor. Jadi memang pada dasarnya itu udah jadi kita saya ibaratnya ya. Jadi DNA. Nah, saya berkarir di profesional itu untuk membenahi secara perspektif diri karena terakhir memang saya diamanahi sebagai Regional Director Digital di salah satu company telco, dan di situ saya bisa melihat bahwa memang generasi kita itu, generasi milenials dan Gen Z Indonesia itu memang bagus gitu ya secara cara berpikir gitu kan. Artinya punya potensi untuk berkembang di global gitu. Apalagi sekarang kan lagi zaman digitalisasi dan globalisasi kan. Artinya kita harus matang dan juga punya narasi yang kuat terhadap dunia internasional. Nah, kenapa saya masuk ke dunia politik setelah saya berkecimpung 11 tahun kurang lebih di dunia profesional? Karena saya melihat begini, kalau kita melihat Indonesia jangka panjang, di 2045 itu kan mau mencapai generasi emas, Indonesia emas 2045. Artinya siapa yang berperan serta di situ kan generasi milenial dan generasi Z kan. Ya, sekarang ini ada Bang Balkan ya sebagai senior tadi ya, senior caleg senior gitu. Artinya harus ada sinergisitas nih, ada tongkat kepemimpinan. Nah, kalau misalnya kita nggak ikut sekarang, momennya kapan lagi gitu. Artinya kita harus ikut serta, ada keterlibatan antara senior dan juga caleg muda. Nah, ini mumpung kita tahu semua ya, jadi ada cawapres yang memang muda gitu ya, terlibat dan juga relevansi terhadap millennials. Nah, ini membuat saya tertarik gitu. Akhirnya saya bersedia maju dan juga kita fighting lah ibaratnya seperti itu. Untuk apa? Untuk Indonesia yang lebih baik. Nah, khususnya kenapa di Jakarta? Karena Jakarta sebagai ibu kota ya, walaupun dicanangkan untuk pindah ibu kota, tapi saya masih melihat Jakarta masih menjadi sentral dari Nusantara gitu. Artinya Jakarta ini menjadi penting untuk kemajuan Indonesia karena kan sudah berapa tahun ya jadi ibu kota negara. Jadi itu yang membuat saya tertarik dan juga saya berkecimpung 11 tahun profesional di Jakarta. Gitu. Saya melihat beberapa kondisi Jakarta pasti ada sudut lain yang belum disentuh, dan betul ketika turun dapil banyak sekali masyarakat yang masih butuh secara perhatian khusus dari pemerintah. Yang dimana sebelumnya Jakarta itu kan dilihat sebagai kota metropolitan. Ternyata ke beberapa spot di Jakarta itu masih butuh makan mereka tuh ya. Artinya butuh makan, butuh nutrisi, butuh hal-hal yang sifatnya tuh substansi dan memang sebagai human gitu ya, butuh kenyang gitu ya. Nah, itu yang saya tergelitik dan juga tersentuh, saya mau maju gitu. Untuk apa? Untuk membangun Jakarta gitu ya, khususnya di Jakarta Timur ya. Dan itu yang membuat saya melihat bahwa ini potensi nih untuk kaum milenials dan Gen Z untuk maju gitu, untuk kepentingan bersama gitu kan. Artinya milenials ini menjadi starting point di 2024 untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Begitu kurang lebih. Nih, ada yang aku bikin penasaran nih. Kalau misalkan Bang Balkan itu maju dari Gerindra karena sebagai stakeholder Gerindra juga nih. Ya kan? Nah, kalau Bang Arya nih dari banyaknya senior kita di berbagai partai, kenapa milihnya PKN? Benar nggak Bang? Oke. Pertanyaan yang menarik. Jadi PKN itu baru lahir di 2000, mungkin baru 2 tahun ya ikut terlibat dalam proses pemilihan umum. Tapi dengan 2 tahun tersebut bisa lolos gitu ya, bisa lolos pemilu gitu. Artinya kan semangat teman-teman PKN luar biasa gitu kan untuk ikut dalam memajukan politik Indonesia gitu ya. Nah, dengan seperti itu saya melihat bahwa memang secara gerakan politik PKN ini serius gitu. Artinya banyak juga parpol yang sudah lama tapi tidak lolos gitu kan. Nah, artinya secara partai
itu serius untuk ikut mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045 gitu. Nah, di samping itu memang di situ kan banyak senior ya, ada senior kita juga, ada Bang Anas, ada Pak Sutomo gitu, ada Bang Sutomo sebagai ketua umum Setia Prabowo juga. Di situ saya melihat narasi dan juga visi misinya menarik, yaitu hilirisasi dan berdikari di kaki sendiri ya, karena kita negara yang kuat dalam sumber daya manusia dan sumber daya alam, kita manfaatkan itu. Nah, itu visi misi yang saya bikin dan juga saya rasakan memang PKN ini bagus gitu untuk saya masuki sebagai kaum millennials gitu. Itu yang salah satu yang membuat saya terjun di dunia politik melalui PKN. Berarti nih PKN kan ada Bang Sutomo nih yang punya Setia Prabowo. Berarti PKN ke Prabowo. Apa gimana nih Bang? Kalau secara arahan PIMNAS, kita belum ada arahan untuk memilih salah satu capres. Ya, artinya apa? Artinya kita fokus untuk mendulang suara dari caleg-caleg tersebut, gitu kan. Tapi secara personal caleg bebaskan. Nah, kalau pertanyaannya ke saya pilih siapa, ya jelas ini kan Setia Prabowo. Ya, jadi saya pilih Prabowo sebagai ketua bidang millennials dan Gen Z, artinya ya, sebagai personal caleg saya siap menangkan Prabowo untuk menang sekali putaran. Gitu. Prabowo Gibran sekali putaran. Untuk Bang Balkan sendiri nih, mengapa sangat loyal banget sama Gerindra? Padahal kan bisa aja nih sebagai orang yang wah gitu, bisa dan pasti mendapat tawaran juga di partai-partai lain gitu. Iya, sebelum di Gerindra kan saya pernah dapat tawaran untuk masuk dalam kepengurusan Hanura. Karena pada waktu itu saya adalah ikut dalam tim sukses Pak Wiranto tahun 2004. Saya waktu itu di divisi teknologi informasi dan pendataan. Tapi kan saya kan harus memilih karena latar belakang saya dulu kan sempat ikut di kantor think tanknya Pak Prabowo. Nah, kemarin karena waktu itu Pak Prabowo nggak menang konvensi Golkar, ya saya ikut yang menang gitu kan. Nah, tapi ketika saya dihadapkan ke pilihan mau pilih mana nih, padahal waktu itu Gerindra belum berdiri. Tapi saya bilang sama Pak Wiranto waktu itu, Pak, cepat atau lambat setelah Hanura pasti, setelah Pak Wiranto bikin partai pasti Pak Prabowo bikin partai begitu. Nah, terus itu saya pamit dengan Pak Wiranto, saya bilang saya nggak bisa ikut di Hanura, saya lebih memilih tetap ikut Pak Prabowo gitu. Jadi nah benar feeling saya. Pada akhir Desember 2007 saya dapat telepon dari Mas Muzani yang sekarang sekjen, ngajak makan bubur ayam pagi-pagi. Saya nggak tahu, tiba-tiba dia ngajak makan bubur ayam sama Nyonya waktu itu kan, karena kita satu kolega kan, kita makan bubur ayam dan dia bilang, Mbak bantu ya Mas, Mbak bantu, Bapak mau diriin partai gitu. Saya tanya, apa nama partainya? Nggak tahu, ntar aja, gampang aja, yang penting kita bergerak dulu aja gitu. Jadi saya tahu nama partai itu setelah kita mau mendaftarkan setelah saya bawa surat mandat untuk mendirikan Gerindra di Sumut. Saya baru, partainya ini. Karena saya bawa perangkat macam-macam kan, bawa papan nama partai untuk 28 kabupaten kota, untuk DPD segala, stempel, printer segala macam saya bawa itu. Nah, saya baru tahu di situ. Waktu itu ini, jadi kalau dibilang loyal ya gimana ya, karena kan saya kan kepinginnya kalau sudah memilih itu kan nggak akan jelek atau baiknya kan kita harus tanggung resiko kita sendiri gitu kan. Dan saya paling nggak suka pindah-pindah tempat gitu ya, mau kerjaan mau apa gitu kan. Nah jadi ya kalau walaupun saya pada awalnya di Gerindra juga mengalami hal-hal yang tidak enak gitu kan, saya tidak masuk dalam struktural dan segala macam, tapi saya tetap menjalani saja apa yang saya mau, sampai ketika akhirnya saya diajak masuk ke DPR untuk menjadi tenaga ahli, dan di situ saya mulai melihat beberapa hal yang sepertinya saya harus ikut berjuang kan. Cuman kan saya suami istri kan sama-sama pendiri partai. Nah, ketika istri saya nyalek, saya enggak gitu. Kan nggak mungkin dua-duanya nyalek. Karena waktu itu anak-anak masih kecil-kecil gitu kan. Nah, ketika sekarang anak-anak sudah gede, ya sudah nggak ada lagi beban, ya apa boleh buat. Itu adalah kesempatan yang saya ambil, karena ya saya pikir
lu wong aku ikut diri partai kok aku nggak pernah nyalek gitu kan. Sekarang lah kesempatannya gitu aja sih. Jadi kalau soal loyalitas itu kan cuma soal nggak bisa diceritakan ya, karena itu sudah sangat private lah gitu loh. Wah, berarti tepuk tangan, karena beberapa senior tuh banyak banget nih yang saya lihat habis dari sini ke sini nih. Kadang nggak pindahnya dua sekali pindah gitu kan. Tapi tadi ada yang menarik dari statementnya Bang Bakan. Kalau Bang Bakan tadi kan sampaikan setia gitu ya, setia di jalur yang sama. Itu memang karakteristik generasi Bang Bakan. Betul, ya. betul. Dari kerjaan, dari betul. ya dari semua lini ya Bang ya. Kalau generasi milenial Gen Z tuh justru beda. Jadi kita tuh pindah-pindah. Artinya taktis gitu ya. Nah kalau kita lihat sekarang capres dan cawapres sekarang gitu kan, kita lihat ada sinergisitas yang mana satunya konsisten terhadap apa yang dimana dimau untuk memperbaiki keadaan Indonesia ibarat seperti secara general, dan satu sisi ada juga pendamping yang harus menjaga dan dinamis untuk melihat suatu kondisi negara ini seperti apa di bawah nih, biar fleksibel. Nah saya melihat capres dan cawapres yang bagus itu justru yang ada keterlibatan dan juga ada relevansi dari dua sisi yang tadi yang generasi Bang Bakan gitu ya, dan generasi milenial, itu ya di Prabowo Gibran gitu kan. Itu mungkin bridging. Ya kemudian saya tambahin, karena Prabowo mewakili generasi saya, Arya mewakili generasi Gibran. Ya kan jadi pas gitu. Iya, satu lagi untuk menjaga, satu lagi untuk. Aku mau nanya nih ya, kira-kira kita yang dinamis nih, milenial sangat dinamis. Kita bisa pindah, kita bisa menyesuaikan juga. Tapi kadang menurut abang nih, yang dari pihak Prabowo atau pihak tua boomers gitu kan, kita menyebutnya, itu ada kesulitan sendiri nggak sih boomers untuk mengikuti kita nih para milenial gitu? Ya sebenarnya kalau kita open minded nggak ada cerita nggak ada cerita nggak bisa ngikutin ya kan. Ini kan persoalannya kan antara open minded dan tidak open minded gitu kan. Ya kan, saya punya anak yang mungkin juga sebaya dengan Arya gitu kan. Ya saya nggak pernah mengkungkung apapun maunya mereka gitu kan. Yang penting saya bilang semua pilihan terserah Anda. Papa cuma bisa biayain kuliah, sukses setundanya kan kamu. Ya kan, silakan saja kamu pilih apa yang kamu mau dan kamu bisa hidup dengan pilihan kamu itu. Itu yang penting kan itu. Ya kan? Kenapa? Karena masa depan itu kan bukan milik orang tua. Masa depan itu kan milik pemuda. Ya kan? Kalau masa depannya orang tua udah selesai. Ketika dia sudah menikah dan punya anak, itu selesai masa depan kita. Yang ada tuh kita akan memperjuangkan masa depan generasi penerus itu yang itu filosofi yang saya punya. Jadi saya nggak pernah berbenturan dengan anak muda, tapi saya sangat welcome mereka mau apa gitu kan. Mereka mau pilihan apapun yang mereka mau, saya silakan aja. Dan memang kadang-kadang sering berbenturan dengan ibunya kan, anaknya mau begini, anaknya nggak mau. Aku kan punya sendiri. Nah, karena ada dua sisi, tapi artinya ketika saya bisa jamin anaknya oke, ibunya ya nyerah gitu kan. Yang penting kan dia terbukti sekarang apa yang mereka tempuh dan apa yang mereka dapatkan dari dunia pendidikan tinggi itu sudah passion mereka semua gitu. Jadi mereka nggak gagap ketika berhadapan dengan masyarakat. Itu. Nah, kalau Bang Arya sendiri nih, kita dari milenial, kira sulit nggak kita tuh menyesuaikan pikiran kita yang milenial dengan yang para boomers nih, apalagi turun ke dapil dan sebagainya gitu. Jadi gini ya, kalau kita melihat secara konsumen ya, karena kebetulan background saya kan branding dan juga marketing ya, berarti gitu. Kalau melihat secara general, memang milenial ini kan sifatnya dia taktis ya, dinamis. Artinya ketika ada sesuatu hal yang dirasa tidak pas gitu ya di hatinya dia tuh pasti akan bereaksi ya. Kenapa? Karena memang secara exposure media itu juga sama dinamis. Waktu itu kita dari millennials nih ya, kalau kita ngomong millennials ya, dari mulai telepon biasa sampai Android muncul sampai Apple muncul kan, kita dinamis tuh kan, beradaptasi terhadap teknologi yang ada gitu ya. Nah kalau Gen Z lebih dinamis lagi. Kenapa? Karena dari kecil mereka terekspos dengan memang dunia-dunia yang sifatnya tuh dinamis gitu kan, dari entertainment, dari segala gadget dan lain sebagainya gitu kan. Artinya apa? Artinya kita menyesuaikan itu udah sebagai behavior kita gitu, penyesuaian, sehingga ketika kita berhadapan dengan generasi-generasi ayah kita gitu, kakak kita,
kita juga akan mencoba beradaptasi, memahami apa sih sebenarnya pemikiran-pemikiran mereka sehingga kita bisa menyesuaikan apa yang harus kita sampaikan gitu. Itu untuk secara general ya. Nah, kalau saya melihat sendiri secara milenial sendiri memang apalagi saya kan milenials juga ya, masih masuk milenials gitu ya. Artinya secara secara berpikirnya itu memang kita tuh bisa dibilang kita pragmatis lah. Ya, kenapa pragmatis? Karena kita dihadapkan bukan untuk memperjuangkan sesuatu yang ibaratnya basic gitu. Kalau mungkin kayak Bang Bakan senior gitu ya, dulu kan memperjuangkan ketika perebutan politik ya, reformasi 98 gitu kan. Dari yang zaman Soeharto perebutan politik. Nah, kita millennials kita nggak berpikir bahwa zaman tuh susah untuk nyari kerja gitu kan, ya kan? Artinya apa? Artinya cara berpikir kita tuh sebenarnya tuh sangat praktis dan inginnya tuh yang cepat gitu kan. Kita yang cepat. Artinya disitulah perbedaan antara cara berpikir millennials dan ayah-ayah kita dan generasi yang kayak ini ya, senior ya. Nah, di situ yang membuat generasi millennials ini sebetulnya kalau kita diarahkan sedikit, kita akan bisa membawa Indonesia ini ke Indonesia Emas 2045. Kenapa? Karena kita selalu berpikir karena teknologi yang kita konsumsi juga kan berubah-ubah ya. Kita juga mengkonsumsi media, sosial media, kita paham gitu ya. Nah, itu yang kita perlu pendampingan dari generasi senior gitu, dari generasi boomers, generasi X. Kenapa? Karena mereka punya kekhususan. Kenapa? Karena proses mereka adalah ketika mereka waktu pada saat zaman reformasi, mereka berpikir bahwa bagaimana berpikir untuk memajukan negara ini menjadi negara yang lebih maju secara politik, gitu kan. Nah, di satu sisi, ketika generasi boomers ke generasi X, mereka berpikir gimana membangun sebuah keluarga yang kuat secara ekonomi, ya kan. Pada saat itu karena lowongan pekerjaan kan masih terbatas, ya kan. Nah, sekarang dengan adanya startup, dengan adanya peluang-peluang baru, UMKM yang berkembang, nah kita lebih fleksibel gitu, tapi kita perlu arahan. Kenapa? Kita memang kalau generasi millennials kadang-kadang suka nggak fokus gitu kan. Lihat yang bagus A, betul, tiba-tiba pengen B, tiba-tiba pengen C. Nah, makanya butuh generasi senior sebagai pengarah gitu kan, sebagai konseptor. Nah, relevansi terhadap capres dan cawapres karena ini kan temanya kan tentang caleg muda dan caleg senior ya, caleg matang gitu ya. Relevansinya apa? Relevansinya kita butuh pemimpin yang saling mengisi. Nah, yang saling mengisi itu apa? Yang saling mengisi yang satu konsisten, melihat semua kejadian dari masa ke masa Indonesia, kan kita mau bergerak ke arah Indonesia Emas 2045. Artinya harus pemimpin yang mengetahui dari mulai Indonesia berdiri, berjuang secara politik, dan sekarang secara ekonomi ini, apalagi digital ekonomi. Dibutuhkan juga pendamping yang mengerti dengan kondisi zaman sekarang, teknologi, artificial intelligence, gitu kan. Nah, itu yang saya melihat, mengapa saya bergabung di setiap Prabowo gitu ya, karena saya melihat bahwa ini capres dan cawapres nih satu paket komplit gitu ya, antara zaman yang harus konsisten dan zaman yang harus dinamis. Nah, itu yang tidak punya dipasang lain gitu. Oke, nah aku balik lagi nih ke Bang Balkan sebagai caleg caleg DPR RI dari Jambi. Ada tantangan tersendiri nggak sih Bang untuk turun ke dapil atau masalah sebagainya gitu di dapil? Ya, kalau sebagai caleg baru kan saya infrastrukturnya juga terbatas ya. Jadi saya mengikuti saran-saran generasi milenial. Jadi saya banyak menggunakan media sosial dengan untuk berinteraksi dengan ini. Saya mencoba sesuatu yang baru lah. Jadi daripada saya pasang baliho banyak-banyak, kan saya nggak bisa ngukur berapa orang yang pernah lihat baliho saya, ya kan? Saya nggak bisa ngukur. Tapi kalau saya pasang iklan di Facebook dengan meta ad manajemennya, per hari saya bisa lihat berapa yang sudah bisa reach dengan iklan saya. Jadi saya per hari ini saya baru 3 hari pasang iklan kan. Yang kedua itu per hari itu saya bisa lihat yang reach dengan iklan saya itu sekitar 20.000 orang. Nah, sampai hari ketiga ini sudah mencapai 50.000 orang kan. Itu kan terukur jadinya siapa yang lihat informasi dari saya, dan ada feedbacknya saya kan juga menyertakan nomor WhatsApp saya, dan mereka nge-WA saya, "Assalamualaikum Pak, perkenalkan saya gini, Pak Caleg," gitu. Saya cuma jawab Assalamualaikum dan mereka puas.
begitu kita jawab saja, mereka nggak ada permintaan apa-apa, mereka puas, dan itu kan sangat terukur. Jadi kita mencobalah sesuatu yang baru dengan mencari feedback yang pasti. Ini udah berapa orang ini? Kalau saya mau pasang 1000 baliho, saya nggak pernah bisa ngitung kan setiap hari yang lihat baliho siapa, ya kan? Tapi kalau yang tadi itu terukur banget gitu loh. Dan saya sangat terbantu, apalagi karena tadi kan caleg baru, sumber dayanya kurang, saya harus menggunakan anggaran atau uang dengan sebijaksana mungkin, ya kan, dan tepat sasaran gitu aja kan, nggak bisa buang-buang nebar uang seperti yang caleg-caleg yang sudah incumbent, bukan, nggak itu yang saya lakukan. Kalau misi mungkin saya ada 2 yang akan saya perjuangkan di DPR RI ya. Satu untuk Provinsi Jambi sendiri, saya akan memperjuangkan infrastruktur jalan karena Jambi masih kurang banget soal jalan. Kedua, untuk nasional saya akan memperjuangkan tentang internet murah. Oke. Gitu, karena selama ini yang saya pahami internet Indonesia itu paling mahal. Ya kan, sementara di selat kita itu, di selat-selat yang milik yang ada di negara Indonesia itu ada namanya kabel bawah laut yang menghantarkan bandwidth internet, itu cuma melewati Indonesia sampai ke Darwin, Australia. Nggak ada landing stationnya di Indonesia. Ada landing stationnya itu belok di Singapura. Nah, kita ngambil dari Singapura, bukan landing station statusnya, tapi landing partner. Artinya di sini kan kalau soal keamanan, kalau hubungan koneksivitas kita diputus oleh Singapura, kita selesai soal internet. Ya kan? Nah, kita masih belum mandiri soal internet itu. Jadi saya nggak ngerti kenapa tiba-tiba pemerintah bilang membangun palaparing gitu kan, yang cost-nya 12 triliun, sementara kalau kita membangun landing station dari konsorsium fiber optik bawah laut itu biayanya nggak lebih dari 2 triliun gitu. Ya kan? Nah, sementara kan palaparing sekarang kan bandwidth-nya nggak ada. Ya kan? Dan kalaupun ada sangat kecil gitu loh, ya kan? Nah, ini tantangan tersendiri gitu. Nah, jadi ada untuk undang-undang telekomunikasi yang harus direvisi. Nah, saya punya misi untuk itu, supaya direvisi dan Indonesia internetnya bisa lebih murah gitu. Ya kan? Kalau sekarang kan enggak. Kita ibaratnya negara berpenduduk 275 juta jiwa ngasih makan, ya kan, ke negara yang berpenduduk 2.500.000 orang. Ya kan, ini kan nggak fair gitu ya. Ya kan, itu yang terjadi. Nah, ini kita belum tahu salahnya di mana kan gitu kan. Nah, kalau mau tahu salahnya di mana, ya berarti kan adanya di DPR. Oke. Ya kan gitu, karena di situ produk kebijakan gitu kan. Nah, di situ yang berarti kan sumbernya di situ. Kalau nanti saya insya Allah mendapatkan amanah untuk duduk di DPR, saya akan cari tahu ini sumber masalahnya di mana, sehingga nanti kita bisa bikin internet sesuai dengan keinginan rakyat. Nah, aku mau tanya juga nih, background abang kenapa jadi milihnya Jambi dari sekian banyak provinsi, kecuali alasan yang tadi nih yang di awal tadi? Ya, Jambi, orang tua saya itu termasuk salah satu pendiri Provinsi Jambi. Saya dibesarkan di Jambi. TK, SD, SMP, SMA saya di Jambi. Ya kan? Dan berarti kan itu kampung halaman saya gitu kan. Karena saya ini sudah campuran sukunya, nggak pernah punya kampung halaman, dan karena saya besar di Jambi, ya saya mengakui Jambi sebagai kampung halaman saya. Kalau saya pilih daerah lain kan saya nggak punya komunitas kan. Kos saya akan lebih mahal gitu loh. Ya kan, karena nggak punya. Kalau di Jambi kan alumni TK ada, alumni SD ada, alumni SMP ada, alumni SMA ada. Ini kan sudah modal dasar. Kemudian yang paling penting kan karena ayah saya juga orang yang sangat dihormati di Jambi pada zamannya, saya juga masih mencoba mengulang apakah nama belakang
ayah saya yang saya pakai itu masih laku dijual atau enggak gitu ya. Saya pikir itu jadi menguji aja gitu kan. Tapi ternyata dari beberapa test case yang saya lakukan ternyata memang cukup membuat kaget orang-orang yang pernah mengenal, yang pernah bersama ayah saya memimpin Jambi gitu kan. Oh ternyata anaknya masih care dengan tempat dia dibesarkan. Itu yang penting buat saya itu. Jadi saya malah sekarang lebih termotivasi untuk memberikan sesuatu kepada Jambi, karena kalau untuk keluarga saya rasa saya sudah selesai ya. Anak saya sudah punya pekerjaan tetap semua, dan saya nggak ada beban untuk memperjuangkan idealisme ya kan, karena sudah tanggung jawab untuk anak sudah selesai. Saya pikir itu. Bang Arya sendiri nih, apa sih tantangan Bang Arya nih selama turun ke dapil, apalagi dapilnya Jakarta? Abang tinggal di mana Bang? Saya aktivitas banyak di Jakarta. Banyak di Jakarta. Oke, kenapa sih milihnya tantangan sendiri, dan milihnya kenapa di Jakarta Timur? Okay. Dapil 7 ya Bang? Dapil 5. Maaf, dapil 5. Jadi gini, saya itu kan cari nafkah itu di Jakarta ya kan. 11 tahun, hampir 12 tahun di Jakarta. Saya melihat Jakarta ini kota maju, kota metropolitan ya kan, di mana kemajuan bisnis, kemajuan teknologi itu sentralnya di Jakarta untuk Indonesia gitu ya. Pada saat itu saya berpikir seperti itu ketika saya berkarir profesional. Sampai saya terakhir karir untuk megang beberapa negara di ASEAN gitu, 5 negara saya megang untuk digital marketing. Saya masih berpikir bahwa Jakarta ini adalah kota maju, dan memang betul gitu, karena semua bisnis dan lainnya di sini. Tapi ketika saya maju, dan kenapa di Jakarta ya, karena saya mau menyemplungin ya, apakah betul Jakarta ini sebagai kota yang menjadi pondasi atau menjadi dasar Indonesia gitu ya, secara ekonomi ya, karena bisnis pusat ekonomi kan di Jakarta kebanyakan ya. Nah, ketika saya datang dan saya melihat di dapil saya di Jakarta Timur, kenapa? Karena memang aktivitas saya juga banyak di sana gitu ya. Saya melihat Jakarta Timur ini unik gitu ya, karena dia perbatasan antara Jawa Barat kan, Bekasi ya kan, Bekasi dan juga Jakarta. Nah, saya mau melihat ke dalam, kenapa yang di Jakarta Timur? Karena ini Jakarta yang dimana saya melihat potensi dan juga karakteristik masyarakatnya pasti beda gitu. Karena kalau saya beraktivitas di Jakarta Selatan gitu ya, itu kan memang gedung-gedung tinggi gitu kan. Kalau Jakarta Timur tuh mix gitu kan, ada yang perumahan biasa. Nah, saya mau melihat sisi lain Jakarta gitu. Kenapa? Karena pasti ada suatu hal yang bisa kita benahi gitu ya, yang kita perbaikin gitu kan, dengan pergantian gubernur terakhir dari Pak Anies gitu kan. Nah, apa sih sebenarnya yang menjadi tantangan tersendiri untuk Jakarta gitu kan? Dan saya melihat memang Jakarta ini masih butuh makan, yang saya sampaikan tadi gitu kan. Masih banyak masyarakat yang melihat Jakarta ini sebagai sumber penghidupan gitu. Nah, artinya apa? Artinya bahwa masyarakat tersebut masih butuh untuk disupport ya. Disupportnya secara apa? Secara ekonomi. Nah, kalau saya melihat Jakarta itu banyak UMKM. Nah, salah satu visi misi saya adalah untuk Smart Digital City. Kalau kita melihat Smart Digital City, tadi Bang Bakang sudah menyampaikan secara teknis sih Bang ya, secara digital dan sebagainya, secara infrastruktur. Nah, kita ini masih digital ekonomi yang belum sempurna. Khususnya di Jakarta banyak UMKM yang belum disupport. Ketika saya turun dapil, mereka punya usaha tapi nggak punya platform gitu kan. Artinya apa? Artinya ini butuh perhatian khusus. Nah, perhatian khusus oleh siapa? Oleh pemerintah, dan diaspirasikan lewat DPRD, Provinsi Jakarta. Kenapa? Karena mereka ini sebetulnya hanya butuh pengarahan di mana platform tersebut disampaikan ke masyarakat dan mereka dibina gitu. Contoh ya, Cina atau ya UMKM Cina di lewat platform Shopee lah ya. Kenapa barang-barang Cina itu sangat murah gitu ya? Padahal tuh produksinya kalau kita hitung HPP kok nggak masuk akal gitu kan. Artinya ada support pemerintah di situ gitu kan. Nah, di kita memang supportnya belum terrealisasi 100% gitu ya. Untuk Jakarta, kalau saya berbicara Jakarta ya, artinya banyak UMKM yang harus dibantu, ditingkatkan secara ekonomi melalui apa? Kita punya digitalisasi, kita punya pelatihan, punya bootcamp. Nah, artinya kita harus coba juga meningkatkan secara skills mereka. Nah, disitulah saya melihat bahwa Jakarta ini masih butuh untuk pengembangan gitu. Artinya perlu perbaikan yang sangat signifikan di bidang UMKM dan ekonomi. Nah, itu yang menjadikan salah satu saya bisa dan juga berpikir bahwa kayaknya Jakarta masih seksi nih untuk digarap gitu ya. Dengan Jakarta menjadi seksi untuk digarap, bahwa secara ekonomi akan berputar, otomatis
bukan cuma Jakarta sebagai general Jakarta ya, tapi benar-benar merata dari Jakarta Timur, Jakarta Selatan itu menjadi pusat bisnis. Contoh misalnya di Jakarta Timur menjadi pusat UMKM gitu ya. Kita bergerak di bidang e-commerce. Terus di Jakarta Selatan sebagai bisnis. Nah, seperti itu yang saya lihat bahwa memang kenapa saya tertarik untuk di Jakarta gitu. Oke. Terkait debat Capres ronde ketiga kemarin nih. Ada tanggapan terseneng nggak sih? Mungkin Bang Balkan. Iya, sebenarnya kan kemarin itu debat Capres itu kan menurut saya kan bukan debat gitu. Itu kan jadi? cuman cerdas cermat aja ya. Yang menurut saya kebablasan karena antara baru paslon pertama presentasi programnya saja sudah tidak match dengan ininya kan. Apalagi ada yang lebih yang menjadi catatan saya kan tentang cyber security gitu kan. Nah, dari saya sendiri yang sudah menekuni IT dari tahun 95 lah gitu kan, pada saat internet baru-baru muncul sampai sekarang itu saya belum pernah lihat ada strategi yang benar untuk cyber security dari pemerintah sendiri, dari militer gitu ya. Karena apa? Karena kalau kita bicara cyber security secara teknis kan ada dua. Satu dari segi sistemnya, satu lagi dari segi infrastrukturnya. Terus militernya mau di mana? Kan gitu pertanyaannya kan. Militer mau berperan di mana gitu. Itu pertanyaan saya. Jadi kalau kemarin, apalagi kemarin salah satu pasal bilang websitenya Kemenhan dihack gitu kan. Saya boleh kritik. Menurut saya kan pasal itu nggak ngerti. Kan selama ini yang saya tahu gitu kan ya, mungkin Kemenhan enggak, kementerian yang lain-lain itu kan kebanyakan nggak punya server sendiri, mereka hosting, ya kan, mereka server websitenya tuh hosting gitu loh. Nah kalau hosting kan mereka nggak punya security sebenarnya, security-nya tergantung di tempat mereka hosting. Ingat kan dulu waktu ada yang di periode 2014 ada dari waktu Puan jadi menteri kan bikin website kan katanya pakai server, ternyata kan dia hosting gabung dengan sedot WC gitu loh servernya kan. Ini yang kayak begini kan nggak gimana kita mau bicara cyber security sementara pemerintah sendiri, entah itu kementerian atau instansi pemerintah lain kan juga belum paham banget soal cyber tuh kayak gimana. Ya masih artinya buat saya gini, kalau kita bicara soal ke aplikasinya kan bikin baru sampai bangga begitu kalau bisa bikin presentasi yang lewat PowerPoint yang dianimasi lah gitu. Itu udah canggih banget gitu kan. Nah, itu baru sampai situ levelnya kalau di mana? Di kebanyakan lah. Kebanyakan ASN sekarang. Ada yang canggih-canggih kan, kita tidak bisa menafikan, tapi kebanyakannya kan di situ. Kan kasihan kalau mereka sarjana komputer kan, kalau cuma tugasnya di kantor cuma nginstal Word. Apalagi yang kerja di bank kan, ya kan, atau ngilangin virus kan kasihan ilmunya gitu kan, kasihan. Nah, saya pikir itu yang kita nggak usah cerita tentang kehebatan sistem pertahanan cyber segala macam kalau hal-hal yang kecil aja kita belum bisa pahami gitu kan, apalagi ini kita bicara yang lain gitu kan. Ya akhirnya kan ngaco kemana-mana. Debat Capres ketiga kemarin itu benar-benar saya bilang itu ngaco, itu nggak jadi ada beberapa pasal yang saya pikir mereka nggak punya kompetensi sebagai presiden. Jadi buat apa dipilih, kecuali presiden saya kan, calon saya jelas kan punya kapabilitas. Capres yang lainnya, paslon yang lainnya masih meler, dia udah perang gitu kan, beda. Jadi mau bicara, jadi kalau ada paslon lainnya bicara rekam jejak, ya paling banyak rekam jejaknya kan paslon yang saya dukung, yang dari partai saya kan, itu udah jelas. Kalau yang lain masih bukunya masih 10 halaman, ini udah satu bendel gitu kan. Nah itu yang nggak bisa dipungkiri gitu. Ada mungkin kalau ada yang nyinyir segala macam kan, itu kan cuma faktor kebencian aja yang nggak beralasan. Saya pikir itu. Jadi gregetan lah ya Bang, kemarin tuh nggak dapat gitu untuk bagian cyber security-nya. Oh ya nggak dapat. Angle-nya
bujangankan angle, substansinya nggak ada, nggak ketemu gitu kan. Jadi cuman adu pinter merangkai kata-kata aja kalau menurut saya sih seperti itu. Kalau bagaimana dengan Bang Arya sendiri tanggapannya? Untuk Kemarin. debat capres terakhir yang ketiga, menurut saya sepakat dengan Bang Bakan. Artinya secara substansi tidak tersampaikan ya. Di itu secara sesi itu hanya untuk memuaskan ego sentral, untuk menjatuhkan lawan. Kenapa seperti itu? Karena ya balik lagi kan, kalau kita melihat data-data sekarang survei memang kita capres dan cawapres Prabowo Gibran nomor 1. Artinya menurut saya di situ saya melihat bahwa ada strategi dari calon lain untuk mencoba memviralkan dan memancing emosi ya. Dan alhamdulillah dan bagusnya Pak Prabowo tidak terpancing kan. Walaupun memang pertanyaannya itu tidak substansial dan dijawab secara ya kalau pertanyaan tidak substansial apa yang dijawab kan gitu kan. Dimana banyak berkembang di masyarakat bahwa Pak Prabowo tidak menyampaikan data dengan menjawab dengan data gitu. Tapi baik lagi kita lihat pertanyaannya apakah itu secara substansi atau enggak gitu kan. Kalau kita melihat pertanyaan-pertanyaan tersebut memancing emosi, ya ngapain kita ngepin gitu. Nah, apalagi yang menyangkut tentang pertahanan negara. Di mana sebenarnya itu paling alat vital kalau Pak Prabowo itu pancing dan menjawab secara gamblang, apa nanti keamanan kita kan? Apalagi secara pertahanan itu kan nomor 1 kan. Apalagi sekarang lagi peperangan di mana-mana. Nah, itu yang tidak dipahami oleh capres 1 dan capres 3. Nah, di sini Pak Prabowo terlihat sekali negarawannya. Dan dia tidak terpancing untuk membuka data segamblang itu kan. Tadi kita juga mengutip perkataan Pak Jokowi ya, bahwa memang pertahanan itu sangat vital dan sangat rahasia sifatnya. Ada data-data memang yang sifatnya itu terbuka, tapi bukan berarti data-data tersebut bisa dibuka ke publik gitu kan. Nah, disinilah ketidakpahaman tadi yang Bang Bakan bilang, tidak pahaman capres 1 dan capres 3 untuk memahami substansi debat itu sendiri. Yang ada mereka marah hanya menyerang personal, dan di situ kita bisa melihat. Dan kalau dilihat nih secara generasi milenials dan Z ya, kalau kita lihat secara tren di Instagram, di TikTok, bahwa malah audiens yang ada di digital tuh malah jadi terenyuh gitu ya. Artinya melihat kok 1 sama 3 itu kok menyerangnya pribadi gitu ya. Nah, justru ada dampak positif terhadap Pak Prabowo ya, dimana sebetulnya yang diharapkan oleh capres 1 dan capres 3 itu Pak Prabowo terpancing sehingga emosi, sehingga elektabilitasnya turun. Dan yang kita lihat bahwa secara respon positif ada engagement positif di media ya, di sosial media, itu yang terjadi sekarang dan artinya menguntungkan buat kita. Dan data Ipsos terakhir elektabilitas Pak Prabowo dan Gibran itu sekarang di 48 ya, artinya tinggal 4% lagi nih satu putaran. Betul. Ya Prabowo Gibran menang sekali putaran gitu. Nah, terus tadi tuh aku sempat baca-baca kan, jadi ada salah satu cawapres yang pernah jadi Menhan bilang kayak kalau enggak kok bisa sebenarnya kita nggak buka untuk data, kenapa Pak Prabowo jawabnya kayak gitu. Coba tanggapannya gimana itu Bang? Ya sekarang kita lihat dia sebagai tim sukses atau bukan gitu kan, atau dia sebagai relawan capres mana. Artinya gini, semua statement yang terjadi sekarang itu kan tendensius ya kan, tergantung dia di pihak mana. Nah, kita lihat aja background check, kalau memang dia memang benar betul mengerti dan memahami, pasti dia akan lebih bijak ya kan menjawabnya dan juga meresponnya tersebut sesuai dengan yang fakta yang berlaku gitu. Kalau tidak ya kita lihat aja nanti kan di lapangan seperti apa gitu kan. Nah, kalau saya melihat bahwa itu sih memang ya inilah statement-statement yang menggiring publik aja gitu. Oke. Aku juga ada penasaran nih. Jadi masalah geopolitik ini. Jadi aku pernah baca orang netral, entah netral atau gimana ya. Jadi dia bilang kalau misalkan geopolitik itu paslon 1 itu dia proksinya lebih ke barat, sedangkan yang paslon 2 proksinya ke timur. Nah, yang paslon 3 nih dia skoci, dia main aman. Gimana Bang Balkan kalau menurut Bapak kayak gitu? Kalau patron, saya pikir itu kan mau barat, mau timur, mau selatan, mau utara, itu kan sebenarnya tergantung interest ya. Jadi kalau soal geopolitik itu kan paling utamanya itu kan bukan persoalan perang, bukan persoalan militer. Militer itu kan cuma alat dukung. Geopolitik itu kan sebenarnya kan pertarungan pengelolaan ekonomi dan sumber daya alam gitu loh, ya kan? Nah,
founding father kita kan sudah mencanangkan dengan mengetahui bahwa negara kita ini adalah negara yang paling kaya dari negara-negara di seluruh dunia, maka sebaiknya kita tidak berpihak pada satu posisi pun gitu kan. Jadi kita bikin yang namanya gerakan politik bebas aktif. Itu kan karena kita melihat kita bisa menjadi pemain dan pedagang sumber daya alam paling besar di dunia gitu kan. Nah, cuma kenapa sampai hari ini itu tidak terwujud? Ya karena kan memang kalau kita ini kan karena dijajah mungkin selama 350 tahun lebih gitu ya. Kan kita menjadi bangsa yang sangat inferior gitu loh. Kita kan apa-apa kan selalu bangga dengan sesuatu yang asing, ya kan? Namain anak aja kita kan harus pakai Francisca bla 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 segala macam gitu kan. Lebih bangga dengan nama-nama Eropa ketimbang nama-nama makanya Tugimin gitu kan, yang nama-nama Indonesia gitu. Kenapa gitu kan? Kan ini kultur gitu, ya kan? Atau yang lain lah. Nah, saya pikir sampai kapanpun yang saya pelajari soal geopolitik ini, Indonesia kalau mau masuk ke dalam geopolitik itu syaratnya cuma satu menurut saya. Seperti yang dilakukan oleh Jepang. Kita harus berdiri di atas budaya kita sendiri. Selama kita tidak yakin dengan budaya kita sendiri, kita akan menjadi bangsa kacung, ya kan? Gitu. Ya saya suka kritik anak-anak saya, ngapain nonton drakor? Kok sekarang makanan serba Korea segala macam, itu apa? Dimsum? Bukan, itu somai saya bilang, ya kan? Nah, yang kita aja jangankan dari segi budaya, dari segi kuliner aja kita sudah terjajah gitu. Anak saya nggak kenal yang namanya gado-gado, ogah makan gado-gado. Tapi kalau yang makanan-makanan sabu-sabu segala macam, wah udah seperti orang Jepang sendiri. Nah, ini yang harus kita beresin gitu loh, ya kan? Jadi kita jangan bangga mau segala macam seperti yang paslon mau bilang mau akan ada muhibah budaya kalau dia jadi presiden segala macam. Nggak usah itu, kalau negaranya kiri mau muhibah kayak gimana? Wong dia waktu dia jadi rektor aja dia mahasiswanya mau muhibah budaya ke luar negeri aja cuma dimodalin 10 juta. Padahal itu negara Eropa yang paling mahal, ya kan? Jadi bullshit lah ngomong kayak dia mau omongan dia seperti itu kan. Dia pikir kan dia orang nggak ngerti rekam jejak dia pada saat jadi rektor. Nanti dulu banyak juga orang yang ngerti tapi banyak yang diem gitu kan. Ngapain? Karena apa? Karena nggak penting lah ngomongin kekurangan orang kan gitu kan. Tapi dia merasa penting. Hebatnya ketika dia mau jadi calon presiden, dia merasa penting ngomongin kekurangan orang ini kan. Itu yang attitude-nya nggak bagus menurut saya itu. Jadi mau persoalan geopolitik segala macam, intinya satu, intinya adalah penguasaan sumber daya alam dan penguasaan ekonomi suatu bangsa. Nah, kalau kita mampu menguasai sumber daya alam kita sendiri, mengolah sumber daya ayam kita sendiri, dan menguatkan ekonomi kita, ya kita bakal bisa menjadi pemain di dalam geopolitik global gitu loh. Selama kita tidak bisa mandiri dalam mengolah sumber daya alam kita sendiri, ya jangan ngimpi lah kita cerita soal geopolitik, ya kan? Itu bullshit gitu, ya kan? Jadi mau cerita kita proksi segala macam itu nggak, itu kan hanya menurut saya kan kalau ada orang-orang cerita begitu di Facebook, di media sosial, itu kan cuma menunjukkan, oh gue pernah baca buku ini gitu, oh gue pernah baca buku. Jadi menurut saya cuman pamer literasi aja, tapi dia nggak ngerti esensinya. Itu menurut saya. Oke, satu lagi nih kayak ekspektasi abang-abang nih untuk debat nanti yang ronde 4 kayak gimana nih bang? Boleh bang. Kalau saya setelah debat cawapres nanti tanggal 13, lebih baik debat capres yang terakhir itu ditiadakan. Ya, bagi saya karena situasi kondisinya udah nggak sustain gitu ya kan? Kan tetap emosi walaupun ini bilang itu emosinya udah high gitu ya, walaupun ada kendali. Dan saya kalau sebagai mau dibilang saya ada di posisinya paslon nomor 2, saya merasa
debat terakhir capres itu lebih baik ditiadakan, ya kan? Karena secara psikologis itu kondisinya udah nggak bagus gitu loh. Pasti akan mungkin akan lebih parah dari debat yang kemarin. Gimana dengan Bang Arya sendiri nih? Ekspektasinya Oke. gimana nih Bang? Kalau saya sebagai generasi milenial lah ya, ibaratnya seperti itu ya. Masyarakat ini butuh konten-konten yang edukatif. Walaupun kemarin kita disajikan dan konten yang tidak edukatif ya secara debat publik. Tapi artinya secara administrasi, proses, kita bisa melihat justru semakin kelihatan nanti siapa calon yang memang mengedepankan emosi, yang ambisius, siapa yang logik, yang paling logis dan paling negarawan. Nah, disitu nanti kan publik akan menilai. Oleh karena itu kalau saya personal perlu sih kalau untuk debat capres, cuma memang mungkin nanti perlu ada improvisasi ya dari segi format debat ya. Karena kalau kita melihat format debat kemarin kan waktu yang cawapres debat pertama itu kan setelah di debat yang ketiga itu kan ada peraturan baru ya kan. Artinya tidak boleh pakai singkatan-singkatan harus dijelaskan ya kan. Itu kan ada respon positif kan artinya kan. Nah, di debat terakhir nanti kalau untuk capres, nah itu juga harus disampaikan tuh, tidak boleh menyerang personal. Nah, personal definisinya seperti apa? Nah, terus disampaikan oleh KPU gitu kan. Apa yang didefinisikan sebagai personal sehingga tidak menjadikan alat retorika lagi gitu kan. Nah, sehingga masyarakat teredukasi dengan proses-proses pemilihan umum. Nah, artinya untuk debat nanti lebih inspiratif, lebih membuat masyarakat bisa menilai bahwa capres mana dan cawapres mana yang paling rasional dan paling mempunyai visi yang tinggi ya. Apalagi kita mau mencapai Indonesia Emas 2045. Artinya di situ kita bisa melihat visi misi mana yang benar-benar bisa aplikatif dan tidak. Dan capres dan cawapres mana yang hanya retorika ataupun yang sudah implementasi. Nah, itu menurut saya sih masih cukup penting ya. Walaupun memang ada data menunjukkan debat itu hanya untuk memvalidasi dan memperkuat dari pendukung 1, 2, 3 ya. Tapi sedikit yang berubah dari 1 ke 2, 2 ke 3 dan sebaliknya gitu ya. Tapi secara swing voters mereka akan menilai kayak kemarin contohnya di debat yang ketiga itu. Banyak swing voters yang merasa mereka shifting ya. Mereka shifting dari pemikiran yang saya masih bingung dan sekarang mereka tahu siapa yang capres dan cawapres yang paling rasional. Begitu sih. Oke. Ya ini mungkin salah satu yang juga masukan buat saya ya, karena jadinya kayak apalagi yang baru umur 17-18 tahun nih yang nggak tahu sama sekali gitu ini kan. Pendapat gua berbeda. Ini kan generasi sudah established ya kan. Maunya yang aman-aman aja. Tadi kalau ini kan penuh tantangan ya kan. Jadi nantang terus gitu kan. Itu aja sih bedanya kan. It's okay gitu. Mengisi. Ya, demikian podcast kita kali ini. Terima kasih buat Bang Balkan, Bang Arya yang telah meluangkan waktunya nih dari semua kegiatan untuk mampir ke podcast ini. Mungkin ada yang sebagai penutup, Abang mau pesan untuk orang-orang Jambi yang jauh di sana mungkin? Ya, orang-orang Jambi yang ada di Provinsi Jambi, kalau bersedia sepakat dengan saya, silakan memberikan suaranya di TPS nanti, sedulur Selamonyo. Weh. Ya, Bang Arya mungkin untuk orang Jakarta Timur, Jatinegara, Durensawit. Untuk ibu-ibu, ormas-ormas ya, pemuda Gen Z dan Gen Millennials di Jakarta, khususnya Jakarta Timur, mari kita bangun Jakarta bersama untuk Indonesia yang lebih baik, karena Jakarta menjadi sentral utama di Nusantara. Jakarta adalah ibu kota dari beberapa tahun yang lalu ya, sampai nanti 2024 ini akan ada perubahan menjadi daerah khusus Jakarta. Artinya Jakarta ini tetap jadi sentral penting, dan kita majukan masyarakat Jakarta bersama melalui apa? Pergerakan ekonomi lewat apa? UMKM dan digitalisasi. Itu menurut saya. Oke. Ya, sekian dan terima kasih buat abang-abang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.